Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Intanasya Putri. Saya dari Perencanaan Wilayah dan Kota. NIM saya 10923111020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari presentasi dan komunikasi yang diampu oleh Ibu Lasmi Hartati. Baik, di sini kami mengangkat tema yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota. Judul yang saya angkat pada presentasi kali ini adalah permasalahan penataan ruang di Indonesia, terkhususnya masalah urbanisasi. Baik, di sini latar belakang saya untuk mempresentasikan tentang masalah urbanisasi adalah maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan ke kota-kota. Hal itu sering disebut dengan urbanisasi. Namun, urbanisasi ini menimbulkan banyak sekali macam masalah karena tidak dapat pengendalian di dalamnya. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai banyak masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota, tentu saja urbanisasi ini menimbulkan masalah di desa. Masalah yang terjadi di kota diantaranya yaitu meningkatkan angka kemiskinan, sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban crime, dan masih banyak masalah lainnya. Di desa juga akan timbul masalah diantaranya, yakni berkurangnya sumber daya manusia, karena penduduk telah banyak pergi ke kota-kota yang besar, terutama seperti kota Jakarta. Desa akhirnya tidak mengalami perkembangan yang nyata. Urbanisasi ini berasal dari adanya perbedaan penyerataan antara di perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini memacu penduduk desa untuk pergi mengadu nasib ke kota dengan harapan mendapatkan lapangan pekerjaan yang jauh lebih layak dibandingkan di desa. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dan upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat. Umumnya, urbanisasi ini sering terjadi di kota-kota terutama Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kondisi urbanisasi saat ini sangatlah memprihatinkan dan tidak terkendali akibatnya. Urbanisasi juga menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, seperti mencuri, terus mencopet, kan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu bagi sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik maupun secara sosial. Dengan begitu, bentuk atau pengertian dari urbanisasi itu dapat dilihat dengan lebih jelas juga akibat dampak yang ditimbulkan ke kehidupan di kota. Apa sih dampak urbanisasi bagi kita dan bagi seluruh masyarakat yang mengalami urbanisasi tersebut? Baik, di sini saya akan memberikan beberapa dampak akibat urbanisasi. Yang pertama, semakin minimnya lahan kosong di perkotaan. Kenapa sih perkotaan itu menjadi lahan kosong? Karena sudah sulit diikuti kemampuan daya dukung kotanya. Karena kebanyakan masyarakat itu tinggalnya di perkotaan, maka lahan kosong pun mulai menipis. Saat ini lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang sekali ditemui, dan lahan kosong di perkotaan itu juga sangat mahal sekali per meternya. Ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk kelancaran lalu lintas kendaraan, dan ruang parkir kini sangat minim. Bisa dilihat dari mulai sekarang, parkir juga sudah mulai menggunakan parkir liar dan menggunakan bibir-bibir jalan. Dan itu membuat kemacetan bagi pengguna kendaraan bermotor ataupun bermobil. Bahkan, lahan untuk ruang terbuka hijau pun sudah tidak ada lagi karena kepadatan penduduk saat ini. Oke, yang kedua, menambah polusi
di daerah perkotaan. Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik untuk tujuan mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan umumnya memiliki kendaraan. Pertambahan kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4 yang membanjiri kota yang terus-menerus menimbulkan berbagai banyak sekali polusi atau pencemaran polusi udara ataupun kebisingan ataupun polusi suara bagi telinga manusia. Terus yang ketiga adalah penyebab bencana alam. Urbanisasi pun tidak luput dari masalah bencana alam. Para urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal biasanya menggunakan lahan kosong di pusat kota maupun di daerah aliran sungai untuk mendirikan bangunan liar, baik untuk permukiman maupun untuk industri. Hal itu tentunya akan membuat lingkungan tersebut yang seharusnya bermanfaat untuk menyerap air sebanyak-banyaknya menjadi penyebab terjadinya banjir. Daerah aliran sungai tidak bisa menampung air hujan itu lagi. Jadi itulah urbanisasi itu bisa menyebabkan bencana alam, terutama bencana alam banjir. Yang keempat, pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Apa sih maksudnya pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi? Yaitu kepergian penduduk dari desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan kota. Namun, kenyataannya banyak di antara mereka yang datang ke kota tanpa memiliki keterampilan, kecuali bertani. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian. Contohnya, penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang beca, masalah perdagangan kaki lima, dan pekerjaan yang lainnya. Lalu, yang kelima, penyebab kemacetan lalu lintas. Kita sudah tidak asing dengan kemacetan lalu lintas saat ini. Padatnya penduduk di kota menyebabkan kemacetan di mana-mana. Ditambah lagi arus urbanisasi yang makin bertambah. Para urban yang tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan banyak mendirikan permukiman liar sekitar jalan, sehingga kota yang awalnya sudah macet bertambah macet. Itulah salah satu contoh urbanisasi bagi penyebab kemacetan lalu lintas. Terus yang keenam, merusak tata kota. Kenapa sih urbanisasi itu bisa disebut dengan merusak tata kota? Karena pada negara berkembang, kota-kotanya tidak siap dalam menyediakan rumah yang layak bagi populasinya atau bagi masyarakatnya. Apalagi para migran tersebut kebanyakan adalah kaum miskin. Di mana kaum miskin itu tidak cukup uang untuk membangun rumah-rumah, apalagi rumah yang seperti apartemen. Karena bagi urbanisasi sekarang kan lahannya kosong, jadi merusak tata kota seperti tinggal di bawah jembatan, tinggal di pinggir rel kereta, dan di daerah perkampungan lainnya. Apa sih faktor urbanisasi? Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi yang meliputi faktor menarik dan pendorong. Faktor menarik merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena terdapat daya tarik yang ditawarkan. Faktor pendorong terdiri atas fasilitas kesehatan yang memadai, keamanan kehidupan, dan properti yang lebih baik. Faktor pendorong terdiri atas fasilitas kesehatan, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan pekerjaan, keamanan kehidupan dan properti yang lebih baik, dan lingkungan sosial yang lebih baik. Sedangkan faktor pendorong bagi faktor urbanisasi adalah faktor yang menyebabkan seseorang pindah ke kawasan perkotaan karena kondisi pedesaan yang sudah tidak mendukung. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, standar hidup yang rendah, keamanan hidupnya rendah, minimnya fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, terus komunikasinya kurangnya lapangan pekerjaan, dan juga minim fasilitas kesehatan. Dan itu memerlukan transportasi ke kota lagi. Makanya kebanyakan orang itu migrasi ke kota untuk melakukan banyak kegiatan, terutama untuk fasilitas kesehatan yang kurangnya di daerah-daerah tertentu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit yang sudah saya
jelaskan dari tadi, yaitu masalah urbanisasi. Tidak jauh-jauh dari itulah yang saya bahas. Masalah urbanisasi yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasinya. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi. Adanya urbanisasi yang berlebihan itu menimbulkan banyak sekali masalah yang sudah kita hadapi di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju, namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi di kota yaitu meningkatnya angka kemiskinan, sehingga permukiman kumuh juga meningkat, peningkatan urban crime, dan banyak sekali masalah lainnya. Di desa juga akan timbul masalah, diantaranya berkurangnya sumber daya manusia. Ya, karena semuanya sudah pindah ke kota, di mana kota tersebut juga tidak menampung banyak pekerjaan, maka sebagian orang pun menjadi buruh, yang sudah saya katakan tadi. Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebihan telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti kriminalitas karena kemiskinan. Ya, itulah karena mencopet, begal yang saat ini tengah trending-trendingnya itu ya. Pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh. Di Indonesia banyak sekali pemukiman kumuh ya, seperti di bawah jembatan, di pinggir kereta api. Itu seharusnya tidak memungkinkan untuk ditinggali, karena itu kan sudah menjadi fasilitas dari pemerintah. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu dari sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik maupun secara sosial. Kita bisa melihat kota itu baik secara fisik ataupun sosial, kita bisa lihat dari urbanisasinya. Kita bisa melihat dari Jakarta. Itu masalah urbanisasinya tuh sangat urgent sekali, dimana kepadatan penduduknya sangat tidak layak huni lagi, terus banyak copet dan kriminalitas lainnya. Dengan begitu, bentuk atau pengertian dari urbanisasi itu dapat dilihat dengan lebih jelas juga dari akibat dan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan di kota. Jadi urbanisasi itu sekarang sangatlah membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta yang dimana populasi manusianya sudah sangat banyak dan padat. Terus polusi udaranya juga sudah sangat membuat orang resah, dan banyaknya transportasi umum seperti baik roda 2 maupun roda 4, kemacetan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai kepedulian terhadap sekitar, di mana kita harus lebih baik menggunakan angkutan umum atau lebih banyak untuk mencari pekerjaan yang ada-ada aja ya, tidak perlu ke kota. Baik, mungkin itu penjelasan presentasi dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.